bahwa terkait dengan screening ASIS itu sudah bisa dilaksanakan pada usia 10 tahun ke atas pada individu yang berisiko. Saya tadi bold di bagian itu dok. Nah karena terkait dengan screening ASIS ini selain memang belum dilaksanakan secara menyeluruh, sudah ada yang pernah mencoba-coba seperti itu dok, mungkin dalam kategori sampel yang hanya sedikit ya. Dan kemudian pada saat kita melaksanakan rapat koordinasi di tingkat kabupaten, kemudian bersama pengambil kebijakan, termasuk juga di Kabupaten Sumbawa kami sudah melaksanakan podcast banyak sekali, lumayan banyak dengan teman-teman media. Di Kabupaten Sumbawa sendiri memang banyak sekali pintu masuk. Jadi Sumbawa itu ada 88 dengan status siaga di daerah-daerah kepulauan, kemudian pantai, jalur masuk peredaran gerak narkoba. Nah jadi oleh karena itu di Kabupaten Sumbawa kemungkinan di 2025 mungkin akan lebih digencarkan sekali, tidak dibebankan hanya kepada BNN, Babes Bampol, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan institusi lain. Nah terkait dengan screening ASIS ini dok, saya sudah pernah menyampaikan, namun di beberapa organisasi kepemudaan, kemudian terutama di lembaga adat dan segala macamnya dok. Nah ini kan mungkin belum bisa langsung menerima secara oke gitu dong, 100% terkait dengan screening. Karena hal ini kan lumayan rentan gitu yang pertama, kemudian sensitif juga. Bahkan ada beberapa kepala desa yang kalau misalnya dibahas tentang tersebut bangun ya dok, nggak mau jadi. Istilahnya kayak kalau kita di dewan itu walk out gitu ya. Kenapa harus diperiksa memangnya ini? Nah seperti itu dok. Nah yang ingin saya diskusikan sedikit ke Pak Dokter terkait dengan teknisnya sekaligus juga dengan kebijakannya. Dan jawaban Pak Dokter nanti mau izin saya video sedikit, nggak apa-apa ya dok, sebagai bahan advokasi izin dok. Jadi di kelompok individu berisiko untuk skala prioritasnya mungkin bisa kami diberikan dok 1, 2, 3 agar nanti kami di Kabupaten Sumbawa bisa mengurutkan sesuai dengan skala prioritas individu yang dimaksud dengan berisiko tersebut. Karena masih ada perdebatan di kami. Satu, apakah berisiko itu termasuk di 88 daerah rawan? Itu sudah ada pertanyaan di kami. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah yang memang di situ dalam kategori seperti Bu Rita sampaikan tadi di daerah yang basis katanya. Terus terang kalau di kami, saya tidak menyebutkan wilayahnya, itu kaya-kaya dok bandarnya. Dia sumbang masjid 200 juta dok. Jadi kalau padahal awalnya misalnya benar-benar nggak punya gitu ya. Nah jadi masyarakat pun kadang-kadang dia menganggap tahu dok. Tapi karena masjidnya dibangunin langsung 200 juta, toh juga enggak kena di daerah kita gitu. Misalnya di desa A ini, ya pada saat yang terdampak mungkin ada hanya 1-2 dengan jumlah penduduk 8.000 misalnya. Oh yang kena nggak sebanding ke orang Majagina, tapi sumbangannya 200 juta 1 tahun pada saat sholat tarawih gitu. Bahkan kalau kita di Sumbawa itu ada namanya lu gitu dong. Jadi setiap satu malam itu ada sumbangan ke masjid. Jadi 5 rumah sumbang berapa gitu dong. 5 rumah sumbang berapa. Nah nanti kalau pas gilirannya ya dalam tanda kutip itu bandar itu ya udah 200 juta gitu dong. Gitu. Jadi masjidnya langsung bangun megah. Nah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya itu yang menjadi suatu hal yang dilema. Jadi nanti akan kami ke pemangku kebijakan ya, kebetulan kita kan nanti sama ya Bapak Ibu, kita akan pemilihan juga di 27 November. Kalaupun meskipun kebijakan ini baru nanti akan diketuk di bupati yang baru, tetapi akan kami jadikan bahan advokasi. Mohon kami diberi rules untuk kelompok individu berisiko dulu. Artinya Pak Dokter, kalaupun ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, kita kan punya target ya, target capaian tersebut. Tidak bisa secara menyeluruh sekali karena berhubungan dengan jumlah petugas yang sudah dilatih, kemudian masalah-masalah kompleks sosial yang saya sampaikan tadi, kita sudah bisa menentukan sesuai dengan skala prioritasnya. Apakah di daerah wilayah yang peta tadi, kemudian di kelompok yang memang sudah diketahui, atau misalnya di lingkungan keluarga yang sudah terkena. Misalnya di desa itu sudah ada 5 misalnya yang penyalur anarsa. Apakah mungkin di desa itu nanti akan menjadi prioritas? Karena nanti itu akan masuk juga ke dalam alokasi dana desa. Artinya pemerintah desa oleh bupati nanti akan diinstruksikan untuk memasukkan alokasinya, baik terkait dengan edukasi kesehatan jiwanya, termasuk juga dengan pelayanan seperti itu.
Waalaikumsalam.